Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1366-1370. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Long Xiao mengangkat 9 kepalanya untuk mencari jejak Qinmu, tetapi dia tidak dapat menemukan kesadaran ilahinya. Hanya sedikit kesadaran ilahinya yang tersisa. Long Xiao menangkap sedikit kesadaran ilahi ini, kesadaran ilahi itu segera berubah menjadi suara yang keras. Long Xiao, aku tidak ingin berselisih denganmu sepenuhnya, jadi tolong jangan berlebihan dan memberi dirimu jalan keluar. Orang-orangku, tolong biarkan mereka pergi. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Long Xiao mendengus dan memusnahkan kesadaran ilahi Qinmu. Seekor tunggangan berani menawar denganku dan memintaku melepaskan rampasan perang. Dia menarik kembali kesadaran ilahinya, dan salah satu kepala membuka mata besarnya untuk melihat Su Jun, Lan Yutian, Su Shenghua, leluhur pertama, dan sisanya terperangkap dalam sangkar besar kesadaran ilahi. Semua orang tampak lelah. Mereka duduk atau berdiri sambil melihat sekeliling. Di sekeliling mereka ada binatang purba yang luar biasa kuat yang berdiri di sana seperti patung batu, melindungi Long Xiao. Mereka mengikuti Su Jun ke belakang istana leluhur kali ini karena mereka awalnya berencana untuk menaklukkan Long Xiao. Bahkan jika mereka tidak dapat menaklukkan Long Xiao, mereka dapat menaklukkan beberapa binatang langka. Dalam perjalanan ini, semua orang merasa sangat percaya diri. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh terkemuka dalam kedamaian abadi, dan mereka memiliki leluhur pertama, Kaisar Manusia, yang telah berkultivasi ke alam pencakar langit. Selain itu, ada juga Su Jun, tiran lokal, Kaisar Manusia masa lalu semuanya adalah veteran dunia seni bela diri. Selain orang-orang seperti Lan Yutian dan Su Shenghua yang semuanya berpengetahuan luas dan berbakat, mereka percaya bahwa mereka dapat menunggangi punggung istana leluhur dan menjadi tak terkalahkan. Semenjak Qinmu mewariskan metode kultivasi kesadaran ilahi Sang Pencipta kepada kedamaian abadi, kultivasi kesadaran ilahi telah menjadi mata kuliah wajib bagi para praktisi seni ilahi dan para dewa perdamaian abadi. Ada banyak teknik dalam kedamaian abadi, jadi dengan menggabungkan kesadaran ilahi mereka dengan sistem kultivasi kedamaian abadi, pencapaian kesadaran ilahi mereka telah meningkat pesat. Menaklukkan binatang buas besar bukanlah masalah bagi mereka. Namun, ketika mereka sampai di bagian belakang istana leluhur, mereka dikepung dan diserang oleh sekelompok binatang buas beberapa hari kemudian. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka mencoba menaklukkan binatang buas besar itu, tetapi yang mengejutkan mereka menemukan bahwa indera ilahi binatang buas itu sangat kuat. Mereka tidak hanya dapat menahan indera ilahi mereka, bahkan makhluk kuat seperti Su Jun telah bertemu dengan musuh yang kuat. Baru saat itulah mereka tahu bahwa keadaan tidak baik. Untungnya, para kaisar manusia di masa lalu semuanya adalah orang-orang tua dan eksentrik. Saat itu, mereka telah berpacu kemana-mana, dan terlepas dari apakah itu rencana atau metode mereka semua adalah eksistensi kelas atas. Mereka memimpin kelompok itu untuk berkeliaran di belakang istana leluhur, menghindari pengepungan binatang buas berkali-kali. Dengan ular lokal, Su Jun, serta indera ketuhanan terkuat di antara kelompok itu, mereka benar-benar selamat di tempat berbahaya ini. Akan tetapi, belum lama ini, kelompok mereka benar-benar musnah karena Long Xiao telah bergerak sendiri. Meskipun indera ketuhanan Su Jun kuat, namun indera ketuhanan Long Xiao jauh berbeda. Indera ketuhanan itu runtuh hanya dengan satu sentuhan. Kaisar Manusia leluhur pertama sangatlah kuat, tetapi saat kesadaran ilahi Long Xiao yang perkasa melonjak, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali dan terjatuh ke tanah. Adapun Kaisar Manusia masa lalu yang berpengalaman dalam ilmu pedang, pengalaman mereka tidak berguna. Long Xiao menyapukan indera keilahiannya ke arah mereka, dan semua orang pun pingsan. Hanya Su Shenghua dan Lan Yutian yang memiliki kemampuan ilahi yang unik. Mereka bertahan sejenak, lalu kehilangan daya tahannya. Karena mereka sempat menolak indera ketuhanan Long Xiao melihat mereka dengan cara yang berbeda. Ia merasa bahwa kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi kemampuan mereka luar biasa. Mereka layak untuk dibina. Saat mereka dewasa, mereka akan menjadi dua tunggangan hebatnya. Mereka pasti akan sangat mengagumkan. Pencipta kecil itu berkata bahwa segel di belakang istana leluhur akan segera dibuka.
Pemuja surgawi ke-10 pasti akan menyerbu. Hehe, dia benar-benar meremehkanku. Long Xiao perlahan menutup matanya, dia berpikir dalam hati, jika segel di istana leluhur rusak, maka dunia lain juga akan rusak. Di dunia-dunia itu, keturunanku tidak akan ada habisnya. Di dunia asal, Xuandu, Yudu, dan semua dunia di alam semesta, ada orang-orangku di belakang. Artinya, sulit untuk mengatakan siapa penguasa surga dan bumi yang sah. Mungkin para makhluk surgawi, iblis, dan makhluk hidup lainnya akan menjadi tunggangan dan budak orang-orangku. Sedangkan aku hanya perlu merawat kedua anak kecil ini dan menunggu mereka tumbuh menjadi orang-orang surgawi yang terhormat. Dengan cara ini, aku bisa memiliki 2 tunggangan orang-orang surgawi yang terhormat. Bagaimana mungkin 10 orang surgawi yang terhormat bisa bersaing denganku? Dengkurannya berangsur-angsur meningkat, sebagai tunggangan, nilai Sujun memang agak rendah, tetapi ia memiliki potensi. Akan tetapi, menungganginya agak memalukan. Dulu aku pernah menunggangi Raja Boyang yang saleh. Di dalam sangkar indera spiritual, Sujun berkata dengan suara yang dalam, "Mu yang sangat terhormat belum ditangkap olehnya. Semua orang, harap tenang. Mu yang sangat terhormat pasti akan menyelamatkan kita." Kaisar manusia leluhur pertama dengan lembut menyentuh sangkar indera spiritual. Tanpa diduga, tepat saat telapak tangannya menyentuh sangkar, indera spiritual yang membentuk sangkar itu dengan cepat terwujud, menjebak telapak tangannya di dalamnya. Dia akan segera terwujud oleh sangkar itu. Leluhur pertama buru-buru menarik telapak tangannya ke belakang, jantungnya masih berdebar karena ketakutan. Sangkar yang baru saja muncul itu langsung berubah menjadi transparan. Kandang indera ilahi tampaknya tidak memiliki bentuk fisik. Itu hanyalah ruang transparan yang diselimuti oleh indera ilahi. Namun, kandang ini telah mengunci mereka dengan erat, mencegah mereka pergi. Jika kita menggunakan kecepatan tercepat kita, apakah kita bisa keluar dari kurungan itu? Jiang Yunjian tiba-tiba bertanya. Hati leluhur pertama kaisar manusia tergerak saat dia melihat Sujun. Sujun menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak akan bisa melarikan diri. Indera spiritual Long Xiao terlalu kuat. Bahkan lebih kuat dari indera spiritualku saat aku berada di puncak. Kandang indera spiritualnya selalu berubah. Itu bisa dipadatkan menjadi bentuk fisik yang paling kokoh kapan saja, atau bisa berevolusi menjadi kekosongan yang paling luas. Tidak peduli seberapa cepat kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mata Jiang Yunjian berbinar, dia berkata, guruku telah belajar dari pencuri yang saleh itu sejak lama. Kemampuannya dalam mengubah langit dan matahari secara diam-diam membuat pencuri yang saleh itu merasa malu pada dirinya sendiri. Jika kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan kurungan indera spiritual tidak dapat berubah seiring waktu, dia dapat keluar dari kurungan dan melarikan diri dari tempat ini. Leluhur pertama dan Paman Jun menatap Lan Yutian bersama-sama. Lan Yutian berkata, aku tidak tahu di mana batas perubahan sangkar indera spiritual itu. Pertama, aku perlu mendeteksi batas perubahannya sehingga aku dapat menghitung kecepatan dan pola perubahannya. Dan, dia sedikit malu dan berkata dengan malu-malu, pencapaianku dalam aljabar tidak tinggi. Prestasi saya dalam aljabar tidak buruk. Su Senghua tersenyum dan berkata, pencapaian Dao Master Lin Xuan dalam aljabar setara denganku. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan suara yang dalam, baiklah. Kalau begitu aku akan menguji batas transformasi sangkar indera ilahi ini. Dia mengeluarkan pedang Yuming, mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba menyerang sangkar indera ilahi dengan seluruh kekuatannya. Tak lama kemudian, kecepatannya meningkat hingga batasnya, dan dia menabrak penghalang indera ilahi. Kecepatannya bagaikan bayangan yang cepat berlalu saat ia berlari dengan liar di dalam penghalang indera ilahi. Namun, pada saat yang sama tubuhnya bergerak, sangkar indera ilahi segera mulai berubah dengan cepat. Sangkar itu tampak sangat tipis, tetapi saat dia memasuki penghalang sangkar itu, dia segera melihat kekosongan tak berbatas menyebar dengan cepat dan ruang angkasa meluas tanpa henti. Tidak hanya itu, saat ruang angkasa lahir, ia mulai terwujud, membuatnya merasa seolah-olah memasuki substansi yang semakin padat. Kecepatannya menjadi semakin lambat, dia bahkan bisa merasakan bahwa sangkar itu menyerap tubuh fisik dan roh primordialnya, sehingga dia bisa menyatu dengan sangkar itu. Leluhur pertama meraung marah, memanggil semua mananya dan menuangkannya ke dalam pedang Yuming. Pedang Yuming itu terbang keluar dari tangannya, melaju di atas angin dan ombak dengan kecepatan yang lebih cepat. Pedang itu melesat maju, mencoba menerobos batas-batas perubahan dalam sangkar indera spiritual. Dalam sekejap, kecepatan pedang Yuming bahkan telah mencapai batas melintasi ruang. Seolah-olah dia telah mengabaikan ruang, hampir menerobos kurungan. Akan tetapi, di saat berikutnya,
Kecepatan perubahan indera spiritual Cage mengejar pedang Yuming, yang membuat kecepatan pedang Yuming menjadi semakin lambat. Tepat pada saat ini, rune aljabar yang indah dan tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar Su Senghua, menghitung dan beroperasi dengan kecepatan yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang. Rune yang tak terhitung jumlahnya seperti senjata roh perhitungan yang tak terhitung jumlahnya yang diaktifkan pada saat yang sama, dan sebagai pusat pemrosesan data aljabar ini, ia benar-benar dapat memahami semua data pada saat yang sama dan mengumpulkannya bersama-sama. Ketemu, indera ketuhanan Su Senghua berfluktuasi saat dia mengirimkan hasil perhitungannya ke pikiran Lan Yutian. Mata Lan Yutian membelalak, dia segera melangkah keluar dan bergegas ke kandang indera ilahi. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa saat ini. Si kelumpuhan telah mengajarkan kepadanya semua keterampilan yang dimilikinya sepanjang hidupnya, termasuk kuil surga pencuri, dan dia melakukannya bahkan lebih baik daripada Lan Yutian. Ia terbang maju, mengabaikan perubahan materi dan perubahan dalam sangkar indera spiritual. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul Kaisar Manusia Leluhur Pertama. Tubuh Kaisar Manusia Leluhur Pertama hampir sepenuhnya menyatu dengan sangkar indera spiritual. Namun, dia segera merasakan tubuh dan roh primordialnya bergetar hebat, dan dia melepaskan diri dari penyatuan itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia melihat sekeliling dengan heran. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat, termasuk perubahan dalam indera spiritual Long Xiao. Dia menyaksikan Lan Yutian menopang punggungnya dan menangkap pedang giok berkilau itu. Leluhur Pertama meraih pedang giok yang cemerlang, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka. Pada saat berikutnya, mereka bergegas keluar dari kandang indera spiritual. Leluhur Pertama melihat patung-patung batu besar itu membuka mata mereka karena terkejut. Dia perlahan menoleh untuk melihat mereka, dan kemudian dia melihat mata Long Xiao perlahan terbuka. Dia sangat gembira. Pada saat itu, sisik naga muncul di depan mereka. Itu adalah salah satu sisik Long Xiao. Keduanya bertabrakan dengan sisik itu, dan tubuh mereka menembusnya. Lan Yutian menghentikan Leluhur Pertama, hanya untuk melihat Su Jun, Kaisar Manusia sebelumnya, dan yang lainnya di samping mereka. Orang-orang di dalam kandang terdiam. Lan Yutian memang bisa menembus kurungan indera spiritual, tetapi Long Xiao terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Bisakah Celestial Master Mu benar-benar menyelamatkan kita? Gumam Su Jun. Pada saat ini, di tengah segel di punggungnya, kepala kaisar tertinggi memperlihatkan senyuman aneh. Long Xiao, bayi yang tidak bersalah. Setelah menaklukkannya, dia telah menaklukkan kekuatan paling kuat di dunia. Di altar pengorbanan 100.000 gunung hitam di Istana Leluhur, kesadaran ilahi Qin Mu kembali ke tubuhnya dan membuka matanya dengan ekspresi serius. Ketika Nenek Si, Wei Suifeng dan yang lainnya melihat bahwa dia telah kembali dengan selamat, mereka merasa lega. Tamparan, Nenek menamparkan pantatnya dengan keras. Qin Mu mengusap pantatnya dan sedikit bingung, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Long Xiao kuat dan keras kepala, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Paman Jun, Lan Yutian, dan yang lainnya lolos. Sepertinya aku harus pergi sendiri ke belakang Istana Leluhur untuk menyelamatkan mereka. Dia mengembuskan napas keruh. Meskipun Long Xiao sangat kuat, dia masih belum mencapai ketinggian 10 orang suci surgawi. Dibandingkan dengan 10 orang suci surgawi, dia masih jauh lebih rendah. Terlebih lagi, bagian belakang Istana Leluhur begitu kaya, maka 10 orang pemuja surga pasti akan tergerak olehnya. Ketika Wei Suifeng, Naga Kilin, dan putra mahkota Yu Ming melihat Qin Mu menerima tamparan di pantatnya, mereka merasakan gelombang kenyamanan di hati mereka. Namun, mereka khawatir tentang keselamatan Leluhur Pertama, Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya. Jangan khawatir, mereka masih hidup. Long Xiao menjebak mereka dan tidak membunuh mereka. Dia hanya ingin menaklukkan mereka dan menjadikan mereka tunggangannya. Masalah ini memiliki titik balik yang besar karena orang itu, Su Jun, membawa kepala Kaisar Agung ke belakang Istana Leluhur. Qin Mu melambaikan tangannya, dan 9 altar pengorbanan runtuh, berubah menjadi aliran kesadaran ilahi yang kembali ke pikirannya. Long Xiao dapat melakukan apa saja pada Su Jun dan yang lainnya, tetapi dapatkah dia melakukan apa saja pada Kaisar tertinggi? Dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Su Jun membawa kepala Kaisar tertinggi ke belakang Istana Leluhur, jadi Kaisar tertinggi pasti telah menemukan kekayaan di belakang Istana Leluhur serta kekuatan raksasa purba yang dahsyat. Kepala Kaisar tertinggi. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu kapan kepala Kaisar tertinggi itu mendarat di tangan Su Jun. Wei Suifeng mengerutkan kening. Bukankah kepala Kaisar tertinggi mendarat di tangan Yang Mulia Surgawi? Yang Mulia Surgawi telah memurnikan kepala Kaisar tertinggi menjadi harta karun untuk mengintimidasi dunia asal.
Itu adalah kepala kaisar tertinggi lainnya yang telah aku taklukkan dan tekan. Qin Mu berkata, kepala di tangan langit luas yang sangat agung adalah yang terkuat. Yang aku tekan adalah tubuh jasmani yang divisualisasikan oleh kaisar tertinggi. Meskipun tidak kuat, tidak mudah bagi Long Xiao untuk melihatnya. Dia memandang ke kejauhan, ke arah panggung eksekusi dewa di istana leluhur yang ditempati oleh pemuja surgawi Gao Tian. Permaisuri Gao Tian adalah seorang kaisar tertinggi. Meskipun tidak banyak tubuh aslinya yang tersisa dan satu tangan jatuh ke tangan Ibu Pertiwi dan satu kepala jatuh ke tangan surga yang agung, Permaisuri Gao Tian masih ada di sana dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sebagai salah satu dari 10 orang dewa yang dimuliakan, Permaisuri Gao Tian pasti tidak bisa duduk diam. Permaisuri Qing Tian tidak akan mengambil inisiatif untuk menghancurkan segel istana leluhur dan membiarkan bagian belakang istana leluhur menampakkan dirinya. Jika demikian halnya, dia tidak akan dapat memonopoli sumber daya di belakang istana leluhur. Dia harus memonopolinya, dan cara paling sederhana untuk memonopoli bagian belakang istana leluhur adalah dengan menaklukkan Long Xiao. Qin Mu menyipitkan matanya. Permaisuri Qing Tian seharusnya sudah sampai di istana leluhur. Jika dia ingin memasuki bagian belakang istana leluhur, ada dua cara. Satu adalah dengan menemuiku. Yang lainnya adalah dengan menemui Dewa Bumi Ibu Pertiwi. Dewa Bumi Ibu Pertiwi ahli dalam memanggil seni ilahi dan menyimpulkan seni ilahi pemanggilan terbalik dari seni ilahi pemanggilan. Dari sana, dia dapat mengirimkannya ke bagian belakang istana leluhur tanpa merusak segel istana leluhur. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri, ini agak sulit. Lagi pula, penguasa bumi primordial tidak sepintar aku. Oleh karena itu, datang menemuiku adalah cara termudah. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari luar 100.000 pegunungan hitam. Yang muliamu, Permaisuri Tian Fei telah datang untuk mengunjungi Yang Mulia. Katakan kaisar tertinggi telah tiba. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara yang jelas, Permaisuri telah datang dari jauh, membawa cahaya ke gunung suci kita. Semua orang, ikutlah denganku untuk menyambut kereta Permaisuri. Putra mahkota Wei Suifeng, Yuming, dan yang lainnya saling berpandangan sebelum mengikuti Qin Mu keluar. Menghadapi kaisar tertinggi, mereka tidak dapat menahan perasaan khawatir. Lengan baju Qin Mu berkibar tertiup angin, dan dia sangat bebas dan santai. Dia secara pribadi memimpin semua orang untuk menyambut mereka dengan cara yang megah dan mengesankan. Kereta Qing Tian Fei datang, tetapi bukan burung phoenix yang menariknya. Sebaliknya, itu adalah binatang buas yang agung dan besar dari istana leluhur, dan kecepatannya sangat cepat. Kereta berhenti, dan para dayang istana membuka tirai manik-manik. Qing Tian Fei menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari kereta. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan wajahnya yang cantik memiliki sikap menawan yang dapat menjatuhkan semua makhluk hidup. Qin Mu memimpin semua orang untuk berdiri di kedua sisi kereta, dan mereka semua bersikap hormat. Matanya yang indah melihat sekeliling dan dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa Yang Mulia Surgawi begitu hormat di depan dan di belakang? Qin Mu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Bukan berarti aku bersikap hormat di depan dan di belakang, tetapi Permaisuri adalah selir kesayangan Yang Mulia. Meskipun aku seorang pemuja surga, aku tetaplah bawahan Yang Mulia, jadi aku tidak bisa bersikap tidak hormat. Permaisuri Qing Tian tersenyum. Itu bukan yang kau katakan saat kau sombong dulu. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk mengundangnya, tetapi Qing Tian Fei tidak mau memasuki 100,000 Black Mountains. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tempatmu sangat aneh. Aku tidak ingin masuk, jadi mari kita bicara di luar. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Saat itu, ketika Qing Tian Fei mengerahkan semua Void Beast untuk menyerang 100,000 Black Mountains, Qin Mu telah membunuh mereka sampai mereka membuang helm dan baju besi mereka. Lebih dari separuh Void Beast telah mati dan menderita banyak korban. Namun, Qing Tian Fei seharusnya tidak enggan menginjakkan kaki di Gunung Hitam Besar karena masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah kaisar tertinggi dan Void Beast hanyalah alatnya. Pada zaman dahulu kala, kaisar tertinggi pasti juga telah menemukan keanehan tempat ini, jadi dia tidak berani masuk, pikirnya dalam hati. Qing Tian Fei langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, jika aku ingin memasuki bagian belakang istana leluhur, apakah Yang Mulia Surgawi akan memenuhi permintaanku? Qin Mu tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak berani menyetujui permintaanmu? Hanya saja manfaat yang diberikan oleh istana leluhur begitu besar, aku khawatir Yang Mulia tidak akan bisa menelan semuanya sekaligus. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Qing Tian Fei berkata dengan acuh tak acuh, sejujurnya, Kaisar Dewa Langsuan telah datang ke istana leluhur dan menangkap makhluk bodoh itu, Dewa Bumi Primordial.
Tujuannya adalah menggunakan seni ilahi Dewa Bumi Primordial untuk membalikkan seni ilahi pemanggilan terbalikmu. Dengan kecerdasannya, tidak akan sulit untuk menyimpulkannya. Tujuannya juga untuk Long Xiao. Selain itu, sebagai putra istriku Gong Fu dan awal yang absolut, pencapaian kesadaran ilahinya juga sangat tinggi. Jika dia menaklukkan Long Xiao, kamu akan berada dalam bahaya. Qin Mu tercengang. Kaisar Dewa Langsuan telah datang ke istana leluhur dan telah menangkap Dewa Purba Ibu Pertiwi. Ini masalah besar. Dia tidak setuju dengan pernyataan bahwa Kaisar Dewa Langsuan dapat menaklukkan Long Xiao. Kesadaran ilahi Kaisar Dewa Langsuan jelas tidak dapat dibandingkan dengan Long Xiao, jadi tidak akan mudah menaklukkan Long Xiao. Namun, kemampuan Kaisar Dewa Langsuan memang tak terduga. Jika dia menyimpulkan seni pemanggilan dewa terbalik dan memasuki bagian belakang istana leluhur, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kesadaran ilahinya untuk menaklukkan Long Xiao, dia dapat melukai Long Xiao dengan parah sebelum menaklukkannya. Hubungan Langsuan dengan Qin Mu sangat buruk. Bagaimanapun, Qin Mu telah menyerbu istana suci Langsuan 2 dan 3 kali, membunuh banyak muridnya. Jika Langsuan berhasil menaklukkan Long Xiao dan memperoleh kekuatan nomor 1 di dunia, Qin Mu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jika permaisuri ini mendapatkan Long Xiao, teman-teman kecilmu juga akan bisa selamat. King Tianfei tersenyum menawan dan berkata dengan pesona menawan, apa yang dipikirkan yang mulia surgawimu? Qin Mu merenung sejenak dan mengangkat kepalanya. Baiklah, selir, izinkan aku membuat beberapa persiapan. Kau ingin memberitahu guru surgawi Gong untuk menekanku? King Tianfei bertanya dengan acuh tak acuh. Sudut mata Qin Mu bergetar. Dia memang berpikir untuk mengusir harimau itu dan menelan serigala itu. Menyeret guru surgawi Gong ke dalam air. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu menyerah pada ide ini, kata King Tianfei sambil tersenyum tipis. Qin Mu mengeluarkan lentera dan menyerahkannya kepada Nenek Si, dia tertawa terbahak-bahak. Saya memang ingin memberitahu Yang Mulia Gong. Bagaimanapun, Yang Mulia Gong adalah musuh alami permaisuri, tetapi sangat disayangkan dia telah mengetahuinya. Lupakan saja, kalau begitu permaisuri, haruskah kita bergerak sekarang? Qi Tianfei terkekeh. Yang Mulia benar-benar orang yang luar biasa. Ekspresinya berubah begitu cepat. Ayo kita bergerak sekarang. Qin Mu segera mengeksekusi seni pemanggilan dewa terbalik dan mereka berdua berdiri di altar pengorbanan. Qin Mu melirik naga kilin sebelum melepaskan seni pemanggilannya dan mereka berdua menghilang. Semua orang mengerutkan kening dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Nenek Si berkata, aku akan pergi ke pengadilan langit untuk mengambil gong pemujaan surgawi. Naga gendut, bersiaplah untuk memanggil altar pengorbanan dan tunggu gong pemujaan surgawi dan aku datang ke sini sebelum mengirim kami ke belakang pengadilan leluhur. Nenek Si membawa lentera dan segera pergi. Lentera ini adalah harta karun Yue, jadi lebih baik daripada harta karun Yue saat digunakan untuk bepergian. Ketika Qin Mu meninggalkan lentera, dia berkata bahwa Dewa Istana Dao adalah musuh alami permaisuri surga Gao. Dia kemudian melirik naga kilin, dan Nenek Si segera mengerti apa yang dimaksudnya. Dia ingin dia membawa lentera untuk menemukan Dewa Gao, dia meminta naga kilin mengirim gong dewa ke belakang istana leluhur. Ketika Nenek Si melewati wilayah Kaisar Ilahi Langsuan, dia tanpa sengaja melihat ke bawah dan tiba-tiba melihat akar yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Sebuah altar pengorbanan besar mulai terbentuk. Para jenderal dewa berbaris rapi dan muncul di altar pengorbanan, dan Kaisar Dewa Langsuan tengah melantunkan mantra untuk membalikkan seni pemanggilan dewa. Seperti yang diharapkan dari permaisuri Langit Qiang, tidaklah sulit bagi Kaisar Dewa Langsuan untuk menyimpulkan seni pemanggilan dewa terbalik. Nenek melihat ruangan itu berputar dan sosok-sosok di altar menghilang. Dia tahu situasinya mendesak, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi. Ketika dia tiba di luar istana leluhur, dia datang ke istana surgawi melalui jembatan bergerak psionik. 10 orang suci surgawi masing-masing memiliki jembatan bergerak psionik yang mengarah langsung ke istana surgawi mereka sendiri. Jembatan bergerak psionik yang diinjak Nenek Si adalah istana surgawi para orang suci surgawi di pelataran surgawi. Dia baru saja keluar dari jembatan pergeseran energi spiritual ketika dia dihalangi oleh jenderal ilahi yang menjaga istana surgawi. Nenek Si melaporkan, Yang Muliamu telah memerintahkanku untuk datang ke sini. Dia punya sesuatu untuk disampaikan kepada Yang Mulia Gong. Tidak lama kemudian, dia dibawa untuk menemui Yang Mulia Surgawi Gong. Nenek Si berkata, Yang Mulia Surgawimu dipaksa oleh selir Qiang Tian dan pergi ke belakang istana leluhur untuk menaklukkan Long Xiao. Gong yang sangat dihormati di surga segera berdiri dan berkata, wanita jalang, kau juga ingin menjungkir balikkan langit. Bawa aku ke sana.
Ketika mereka berdua kembali ke 100,000 Black Mountains milik istana leluhur, Dragon Kilin dan yang lainnya telah menyiapkan altar. Celestial Master Gong naik ke altar, hanya untuk melihat Wei Suifeng, Pangeran Yuming, dan yang lainnya berdiri di altar juga. Celestial Master Gong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bisakah kamu campur tangan dalam pertempuran Celestial Master? Aku bisa pergi sendiri. Jika ada lebih banyak orang, aku harus mengurusmu." Wei Suifeng ragu-ragu. Guru surgawi Gong meninggalkan sebuah jam pasir dan membaliknya. Dia berkata dengan tenang, "Kalian tetaplah di sini dan tunggu butiran pasir terakhir di jam pasir itu jatuh. Setelah itu, kalian akan mendapat berita." Setelah itu, dia mengangguk ke arah Naga Kilin. Naga Kilin segera mengaktifkan kemampuan ilahi pemanggilan terbalik dan mengaktifkan altar. Altar itu bersinar terang. Indra spiritual guru surgawi Gong segera terhubung dengan binatang raksasa di istana leluhur. Dia segera mengerti bagaimana kemampuan ilahi pemanggilan terbalik digunakan, jadi itu menggunakan indera ilahi untuk membangun altar pemanggilan di kepala lawan. Itu sangat menarik, seperti yang diharapkan dari guru surgawimu. Hanya dia yang memiliki ide yang luar biasa. Namun, ribuan binatang raksasa tidak dapat memanggilku. Lebih baik aku menggunakan Long Xiao untuk membangun kemampuan ilahi pemanggilan. Naga Kilin tiba-tiba merasa kemampuan ilahinya terputus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Guru surgawi Gong telah memutus indera ilahinya dan menggunakan indera ilahinya sendiri untuk menggantikan indera ilahinya untuk mencari binatang raksasa di belakang istana leluhur. Guru surgawi Gong benar-benar wanita yang kuat. Tidak heran guru sekte tidak bisa tidak memujinya, pikir Naga Kilin dalam hati. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sementara itu, di belakang istana leluhur, 9 kepala Long Xiao sedang tertidur lelap. Tubuhnya sangat besar, tidak kalah dengan tubuh Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi. Hanya tempat seperti bagian belakang istana leluhur yang bisa menampung tubuhnya. Binatang-binatang besar yang tak terhitung jumlahnya hidup di tubuhnya, berkembang biak dan bereproduksi. Beberapa dari mereka tidak pernah turun sepanjang hidup mereka. Dari lahir hingga dewasa, hingga pasangan mereka, hingga mati, hingga membusuk menjadi tulang-tulang putih, mereka semua ada di tubuhnya. Tiba-tiba, Long Xiao menjadi waspada. Ia membuka matanya dan mendongak. 9 kepalanya membuka mata, menyebabkan bagian belakang istana leluhur menjadi sangat terang. Seolah-olah 18 matahari tiba-tiba muncul di langit. Dia merasakan kedatangan makhluk yang sangat kuat di wilayahnya. Pada saat ini, ribuan binatang besar di belakang istana leluhur ditarik ke udara dan membentuk formasi aneh di udara. Indra spiritual dari binatang buas besar itu ditarik paksa keluar dari pikiran mereka oleh kekuatan yang datang dari dunia lain. Indra spiritual secara otomatis bergabung dan berubah menjadi rune. Rune yang tak terhitung jumlahnya bagaikan bagian-bagian paling presisi dari sebuah mesin raksasa. Rune-rune tersebut secara otomatis bergabung untuk membentuk sebuah rantai. Rantai tersebut terjalin satu sama lain membentuk sebuah altar. Itu adalah kemampuan pemanggilan terbalik. Long Xiao kebingungan. Terakhir kali Sujun dan yang lainnya tiba, tidak ada keributan sebesar ini. Namun sekarang, ribuan binatang raksasa ditarik untuk membentuk altar pemanggilan. Pada saat ini, binatang buas besar yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke langit dan secara otomatis membentuk altar lain. Satu demi satu, dewa dan setan muncul di belakang istana leluhur. Hehe, apakah yang disebut guru surgawi itu ada di sini? Dia benar-benar mencari kematian. Long Xiao berdiri dan menggoyangkan tubuhnya, menyebabkan banyak sekali binatang buas yang besar berguling turun dari tubuhnya. Dia adalah dewa para pencipta. Dia adalah dewa binatang yang diharapkan oleh para pencipta untuk digunakannya guna mengendalikan dan menghukum para dewa kuno. Dia memiliki kekuatan tak terbatas dan tubuh fisik terkuat. Sudah lama sekali sejak dia benar-benar bertindak. Dia membuka matanya, dan hari sudah siang. Ketika dia menutup matanya, hari sudah malam. Ketika dia bergerak, seluruh bagian belakang istana leluhur akan dipenuhi petir, dan tornado akan bertiup di seluruh istana leluhur. Sekarang, dia akhirnya akan memperlihatkan kekuatannya. Apa? Kekuatan seni pemanggilan terbalik pertama dilepaskan sepenuhnya, dan Qin Mu dan Qing Tianfei muncul di belakang istana leluhur. Mata indah Qing Tianfei bergerak-gerak, dan dia pertama-tama mendarat di objek besar yang perlahan-lahan naik. Dia kemudian melihat ledakan seni pemanggilan terbalik di kejauhan. Kaisar ilahi Langsuan memang telah datang. Qing Tianfei mengerutkan kening dan mencibir. Awal yang absolut ingin merebut segalanya dariku. Kekuasaan, status, wanita, bahkan putranya ingin merebut segalanya dariku. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi.
Kinmu melangkah mundur, dia adalah anak haram dari Raja Dewa Gongfu dan Kaisar Surgawi awal mutlak, kata King Tianfei acuh tak acuh. Saat dia lahir, dia memiliki kemuliaan yang tak terbatas. Dia diberkati oleh Kaisar Surgawi dan para dewa kuno, menjadi dewa pertama dan pemimpin semua dewa. Dan dia sekarang adalah seorang pemuja surgawi. Jika putra Gongfu dan Kaisar Surgawi awal mutlak masih hidup, dia seharusnya tidak lebih rendah darinya, kan? Pada saat ini, kekuatan ilahi pemanggilan terbalik meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Kaisar ilahi Langsuan datang bersama Dewa Bumi Yuan. Apa yang dimaksud dengan permulaan absolut? Cahaya ilahi di tubuh selir Qiang Tian semakin lama semakin pekat, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia muncul di samping Kaisar ilahi Langsuan yang baru saja tiba. Kesadaran ilahinya meledak dan menyerbu. Ekspresi Kaisar ilahi Langsuan berubah drastis, dan dia segera meraih Dewa Bumi Yuan. Dia menghalangi kesadaran ilahi yang menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, istana-istana surgawi terbang keluar dari belakang kepalanya dan membentuk istana surgawi yang agung, meningkatkan kultivasi dan kekuatannya hingga ke titik ekstrim. Ledakan. Indra ketuhanan yang kuat itu seketika melingkupi Ibu Pertiwi dan menyerang ruang di antara kedua alisnya, membuat roh primordialnya tidak stabil. Meskipun akal sehatnya kuat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang ini. Dia langsung tahu siapa orang itu dan ekspresinya berubah drastis. Kaisar tertinggi, Yang Muliamu benar. Anda memang bersembunyi di antara 10 Yang Mulia. Dia terbang mundur, tetapi dia tidak panik. Dia segera menggunakan jari asal ilahinya. Selir Qiang Tian telah melihat kekuatan jari ini dan tahu betapa kuatnya itu. Dia segera menghindarinya. Kaisar ilahi Langsuan menenangkan diri dan roh primordialnya melayang di belakangnya. Roh itu mencapai langit tinggi di belakang istana leluhur dan menutupi langit. Dia mencibir, Kaisar tertinggi, Anda melarikan diri terakhir kali. Kemana Anda bisa melarikan diri kali ini? Sebagai 10 orang yang sangat dihormati di surga, kita selalu dipimpin oleh Yang Mulia Hao. Yang mulia lainnya jarang bertarung. Sekarang, mungkin kita harus melihat siapa Yang Mulia yang sebenarnya. Di kejauhan, Long Xiao melihat jiwanya yang abadi dan ekspresinya berubah drastis. Yang Mulia surgawi ini tampaknya memiliki kemampuan nyata. Dia masih sangat percaya diri. Dia melangkah melintasi pegunungan dan lautan dan menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, kedua dewa langit itu beradu lagi. Sebuah kekuatan ilahi yang mengerikan meletus, dan gelombang kejut dari kekuatan ilahi itu menyapu ke segala arah. Tubuh Long Xiao tersapu oleh gelombang kejut dari kekuatan ilahi kedua dewa langit itu, dan retakan segera muncul di sisik naganya. Long Xiao terkejut. 9 kepalanya berubah menjadi marah saat dia menyerang 2 orang bijak surgawi itu pada saat yang sama. Ledakan. Setelah beberapa gerakan, dia terbang dan menghantam ke belakang. Dia kebingungan. Sangat kuat. Tidak, tubuhku terlalu besar. Jadilah lebih kecil. Tubuhnya menyusut dan dia bergegas maju lagi. Selir Tian Gao dan Kaisar Dewa Langsuan saling bertarung. Mereka hanya saling memandang. Mereka tidak peduli dengan serangan Long Xiao. Mereka sesekali menghindar, yang membuat Long Xiao kehilangan posisi. Dia benar-benar terpojok, dia membuat Long Xiao terpental. Binatang ini benar-benar tidak berubah bahkan setelah mati. Selir Tian Qiong dan Kaisar Ilahi Langsuan melihat bahwa dia masih terjerat, dan mereka berdua mencibir. 2 gelombang kesadaran ilahi meledak dan menekan ke bawah pada saat yang sama. 9 kepala Long Xiao menjadi kacau, dan dia tidak dapat menggunakan kesadaran ilahinya. Baru saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya dia. Penghormatan surgawi terlalu kuat, bukan secuil sampah seperti penghormatan surgawimu. Ia langsung tersadar dan hendak melarikan diri ketika kesadaran ilahi yang lebih besar dan lebih dalam menguncinya. Kesadaran ilahi itu mengendalikan kesadaran ilahinya dan berubah menjadi seni pemanggilan ilahi dalam pikirannya. 9 kepala Long Xiao bergemuruh dan dia merasakan ketakutan yang mendalam menyerangnya. Pada saat itu, Kinmu datang ke depan sangkar kesadaran ilahi dan melihat semua orang di dalamnya. Dia tersenyum dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Long Xiao hampir tidak bisa mengendalikan kesadaran jiwanya. Tepat saat dia hendak menggunakan 9 kepala untuk menggigit kemampuan pemanggilan yang dibentuk oleh kesadaran jiwanya, sosok wanita turun dari dunia lain. Sosok mungil itu menekan 9 kepalanya, membuatnya merasa sangat terhina. Meskipun dia tidak terbiasa dengan sosok mungil itu, dia sangat akrab dengan makna spiritual orang tersebut. Itu adalah atribut indera spiritual yang sama seperti indera spiritual Raja Dewa lainnya dari 3 Raja Primordial, Raja Dewa Gongfu. Itu adalah Raja Dewa Gongfu. Di antara 3 Raja Purba, akulah pemimpinnya. Meskipun aku tidak sehebat Kaisar tertinggi, aku tidak jauh darinya.
Gongfu dan Sujun hanya cocok untuk membawakan sepatuku. Long Xiao berusaha sekuat tenaga untuk menahan invasi indera ketuhanan Guru Surgawi Gong. Saat Guru Surgawi Gong turun, dia ingin menyerang indera ketuhanannya dan menaklukkannya, membuatnya merasa sangat terhina. Tapi sekarang, Sujun masih bocah lemah, sedangkan Gongfu sudah sangat kuat, bahkan lebih kuat dariku. Untungnya, Guru Langit Gong melihat bahwa dia tidak dapat menaklukkannya dalam waktu singkat, jadi dia segera menghentikan tindakan ini. Tubuhnya melesat, dan dia mengayunkan cambuk panjangnya, melilit selir Qiangtian yang sedang menyerang Kaisar Dewa Langsuan. Permaisuri Qitian dikepung oleh dua orang bangsawan surgawi yang agung, dan dia dikunci oleh cambuk panjang bangsawan surgawi Gong. Dia segera tahu siapa yang datang, dan dia berpikir dalam hati, Raja Surgawimu telah merencanakan melawanku lagi. Yuan Surgawi Langsuan menyerang dengan jarinya, dan jarinya menembus dahinya dengan suara mendesis. Jari ini begitu tajam sehingga menembus lapisan istana surgawi di belakang kepalanya, dan membuat lubang besar di istana surgawinya yang agung. Gong yang sangat dihormati di surga mencambuk dan menarik selir Gaotian mendekat, menempelkan telapak tangannya di bagian belakang jantung selir Gaotian. Ada lubang besar di dahi selir Gaotian, dan lubang itu tampak terang dari depan ke belakang. Bagian belakang jantungnya kembali terhantam keras olehnya, dan darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Napasnya pun melambat dengan cepat. Kaisar Ilahi Langsuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak dapat mengalahkan selir Gaotian. Dengan bantuan Gong yang sangat mulia, kekuatan ilahinya ditunjukkan dengan sangat hebat. Dia segera terbang mendekat, dan indera ilahinya meledak, melesat ke arah otak selir Gaotian. Master Langit Gong melambaikan 10 jarinya dan menunjuk ke arah surga agung milik Lady Qiangtian. Dia ingin menghancurkan surga agung milik Lady Qiangtian agar Kaisar Langit Langsuan dapat membunuhnya. Kaisar Langit Langsuan mengarahkan jarinya dan menusuk dahi Guru Langit Gong. Bagian belakang kepala Guru Surgawi Gong meledak. Bahkan roh primordialnya di pengadilan surgawi terluka parah. Jari itu menembus kepala roh primordialnya. Suan, tatapan mata Guru Langit Gong kosong, lalu dia menoleh menatap Kaisar Langit Langsuan dengan tak percaya. Ekspresi Kaisar Langit Langsuan acuh tak acuh, dia terus membunuhnya dan selir Tian Gao. Ibu, era pencipta telah lama berlalu. Sejak ayah menguburmu di istana leluhur, mengapa kau hidup kembali dan terlibat dalam kekacauan ini? Era ini milikku, bukan milikmu. Seperti yang diharapkan, kau tidak bisa mempercayai anak pengkhianat, bahkan jika mereka adalah anakmu sendiri. Guru Langit Gong tertawa getir dan melepaskan indera spiritualnya untuk menahan serangan kedua Kaisar Langit Langsuan. Pada saat yang sama, selir Qiangtian meraung dan menyerang Kaisar Langit Langsuan dengan sekuat tenaga. Kaisar Langit Langsuan tertawa dan bertarung melawan dua penguasa langit itu. Dia berkata dengan suara yang jelas, kalian sudah terluka parah dan bukan tandinganku. Kaisar Tai, Ibu, biarkan aku mengirim kalian ke kematianmu. Dia menghadapi serangan kedua dewa surgawi yang terhormat itu secara langsung dan sangat kuat, sehingga memaksa kedua dewa surgawi yang terhormat itu ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, 9 kepala Long Xiao menari-nari di udara saat ia menyerang ke depan. 9 kepalanya saling berpotongan dan menghantam roh primordial Kaisar Dewa Langsuan secara terus-menerus. Tubuhnya yang besar benar-benar memasuki istana surgawi Kaisar Dewa Langsuan dan menghancurkan banyak istana surgawi. Ia menyerang roh primordial Langsuan. Langsuan langsung panik, istana surgawinya rusak, dan jiwanya yang abadi terluka. Guru Surgawi Gong dan selir Qiangtian memiliki kesempatan untuk menyerangnya lagi dan lagi. Kaisar Saleh Langsuan terjatuh dan hancur menjadi debu. 9 kepala Long Xiao mengeluarkan raungan marah saat ia menyerang selir Qiangtian, Kaisar Langsuan yang saleh, dan Guru Surgawi Gong pada saat yang sama. Makhluk rendahan, tunduklah padaku dan jadilah tungganganku. Saat berikutnya, tanduk naga Long Xiao patah, sisik naganya hancur, dan dia jatuh dan terbang menjauh. Keempat makhluk mengerikan itu kemudian berhamburan ke angkasa dan bertarung secara kacau. Di dalam kandang kesadaran ilahi, leluhur pertama, Sujun, Lan Yutian, dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan saat melihat Qinmu. Lan Yutian tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa saudaraku akan datang untuk menyelamatkan kita, benarkan? Dia memiliki kepercayaan buta pada Qinmu. Su Senghua berkata, dia menyelamatkan kita kali ini, jadi dia akan merasa puas diri selama beberapa hari lagi. Namun, dia masih menunjukkan senyum yang sulit dideteksi. Master Sekte Qin masih sangat dapat diandalkan, membuat orang merasa tenang. Selama dia ada, kita pasti akan dapat membalikkan keadaan. Sujun buru-buru berkata, Yang muliamu,
berhati-hatilah dengan binatang buas yang besar itu. Kemampuan mereka mengerikan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, serangan binatang buas besar yang menjaga sangkar kesadaran ilahi telah tiba di belakang Kinmu. Kinmu melangkah maju dan berjalan ke dalam sangkar kesadaran ilahi, menghindari serangan binatang buas besar yang menjaga sangkar kesadaran ilahi. Semua orang di dalam kandang masih khawatir akan keselamatannya, tetapi ketika mereka melihatnya berjalan ke dalam kandang pada saat berikutnya, mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Celepuk, Kaisar manusia leluhur kelima duduk di tanah dan berkata dengan linglung, sudah berakhir. Yang lain juga tampak putus asa. Kinmu benar-benar telah berjalan ke dalam sangkar kesadaran ilahi, dan bahkan dia telah jatuh di sini. Sekarang mereka tidak bisa keluar, bukankah semuanya sudah berakhir? Kinmu melihat sekeliling dan memuji, tempat ini tidak buruk. Tempat yang disiapkan Long Xiao untuk kalian sangat luas. Lumayan, kok. Su Jun juga duduk di tanah. Dia berkata dengan marah, kenapa kamu juga ikut berlari? Sudah berakhir sekarang, semuanya sudah berakhir. Kita hanya bisa digunakan sebagai tunggangan oleh bajingan Long Xiao itu. Untungnya, ada cukup banyak orang dan mereka bergantian menungganginya. Dia bisa menungganginya selama 1 atau 2 bulan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kinmu tersenyum, dan Kaisar manusia leluhur pertama tidak dapat menahan diri untuk tidak tergagap, kau masih tertawa. Kau selalu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, dan kau masih tertawa. Su Senghua berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, tidak perlu panik. Lan Yutian memiliki kemampuan untuk membawa seseorang melewati kurungan kesadaran ilahi ini. Kita hanya perlu memanfaatkan saat binatang buas besar ini tidak siap dan membiarkan Lan Yutian membawa Master Sekte Qin keluar dari kurungan. Kita masih punya kesempatan. Kinmu menatap Lan Yutian dan bertanya dengan heran, adik kecil, kamu punya kemampuan untuk melewati kandang kesadaran ilahi. Lan Yutian mengangguk. Semua orang berkata serempak, Lan Yutian jauh lebih bisa diandalkan daripada kamu. Kinmu tersenyum dan tidak terlalu ambil pusing. Kalau begitu, apakah kamu cukup percaya diri untuk memasuki Hall of Fragrance Cloak? Lan Yutian ragu sejenak lalu berkata, aku tidak memiliki keyakinan 100%, tapi aku memiliki 70%. Kinmu merenungkannya sejenak, keyakinan 70%. Itu saja, namun, memasuki aula jubah wangi membutuhkan sebuah kesempatan untuk memindahkan 10 orang terhormat surgawi. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh sangkar kesadaran ilahi Long Xiao. Itu beriak seperti air, seolah-olah itu tidak ada baginya. Mata semua orang terbelalak, mereka melihat Kinmu berjalan ke dalam sangkar kesadaran ilahi dan berjalan santai di dalamnya. Namun, tidak ada perubahan sama sekali pada sangkar kesadaran ilahi. Semua orang membelalakkan mata saat menyaksikan Kinmu keluar masuk kandang. Binatang-binatang besar yang menjaga kandang di luar terus meraung, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Takdir telah terbuka, jalan kesadaran ilahi berjalan terlebih dahulu. Kinmu menjerit panjang dan melihat semua perubahan di dalam sangkar sebelum kembali ke dalam sangkar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Xiaokong memiliki kultivasi yang sebanding dengan seorang pemuja surgawi, tetapi dia tetap pada jalannya sendiri. Seni ilahi miliknya ini jauh lebih lemah daripada seorang pemuja surgawi. Tidak sulit untuk menghancurkan sangkar kesadaran ilahi miliknya. Pertempuran pemuja surgawi saat ini menegangkan, jadi aku tidak tahu kapan itu akan memengaruhi tempat ini. Aku akan mengirim kalian semua kembali terlebih dahulu. Semua orang terdiam, bahkan Su Senghua pun terdiam. Lan Yutian berkata dengan gembira, kakakku sangat kuat. Suara Lan Yutian memasuki telinga semua orang dan menjadi agak menusuk telinga. Kinmu berkata dengan wajah serius, kalian juga tidak lemah, kalian hanya sedikit lebih lemah dariku. Tidak perlu meremehkan diri sendiri. Semua orang terbatuk dan melihat sekeliling. Tepat saat Kinmu hendak melancarkan seni ilahiyahnya, binatang-binatang raksasa yang menyerang sangkar kesadaran ilahiyah tiba-tiba bersujud di tanah dan bersujud. Kinmu mengerutkan kening dan melihat keluar. Dia melihat bumi bergolak dan akar-akar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Sosok dewa bumi muncul dari tanah dan menjulang semakin tinggi. Tubuh dewa kuno itu dikelilingi oleh aura pembunuh dan sangat berdarah. Saat dia berjalan mendekat, binatang buas besar itu tidak bisa menahan diri untuk berlutut dan bersujud padanya. Dia adalah ibu bumi, penguasa alami binatang-binatang besar di era yang tak terlupakan. Di dunia ini, hanya ada 2 orang yang bisa mengendalikan binatang purba. Satu adalah Long Xiao, dan yang lainnya adalah ibu bumi. Long Xiao adalah pemimpin para binatang purba, dan dia memiliki prestise tertinggi. Dengan demikian, dia dapat membuat para binatang purba tunduk padanya. Namun, ada juga beberapa yang tidak tunduk. Misalnya,
Sujun, Gongwei, kaisar tertinggi, dan binatang purba lainnya tidak akan tunduk pada Long Xiao, binatang void juga tidak akan tunduk pada Long Xiao. Sementara itu, Ibu Pertiwi adalah dewa kuno yang lahir dari Dao Agung Langit dan Bumi. Ia tidak mengandalkan keagungan, tetapi terbentuk dari langit dan bumi. Ia lahir dari Dao Agung dan merupakan penguasa alami. Yang muliamu dari surga. Raja Purba Ibu Bumi datang keluar kandang dan menatap semua orang di dalam kandang dengan penuh minat. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu juga punya hari ini? Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dia tertawa terbahak-bahak. Raja Primordial Ibu Pertiwi, apakah menurutmu kau bisa mengalahkanku? Aku dilindungi oleh sangkar indera ilahi Long Xiao. Salah satu dari kita berada di luar sangkar, dan yang lainnya di dalam. Namun, aku berada di luar sangkar, dan kau berada di dalam sangkar. Ibu Pertiwi, selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik. Ibu Bumi, Tuan Yuan mencibir dan berkata, apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kau bersembunyi di dalam sangkar? Kau meremehkanku. Sangkar indera ketuhanan Long Xiao dapat menjebakmu, tetapi tidak dapat menjebakku karena aku telah memperoleh harta karun tertinggi. Dia mengeluarkan telapak tangan. Itu adalah telapak tangan kaisar tertinggi, yang telah disempurnakan menjadi senjata olehnya. Dia mencibir, kaulah yang menyebabkan aku menjadi seperti ini. Hari ini, aku akan menghancurkan jiwamu sepenuhnya. Mari kita lihat apakah penyihir hebat sepertimu dapat membangkitkan dirimu sendiri. Dia mengaktifkan tangan kaisar tertinggi dan melayangkan pukulan. Kandang indera spiritual, yang bahkan raksasa purba pun tidak dapat menghancurkannya, segera mulai retak di bawah serangan tangan kaisar tertinggi. Kekuatan tangan kaisar tertinggi sangat dahsyat. Saat tinju itu mendarat di sangkar, sangkar yang tadinya tak berwujud menjadi berwujud sebelum dihancurkan oleh tangan kaisar tertinggi. Dewa Bumi Ibu Primordial menyerang lagi, dan sangkar kesadaran ilahi bergetar hebat. Hanya dengan 2 atau 3 serangan, sangkar yang telah diletakkan Long Xiao akan hancur total. Semua orang di dalam kurungan panik. Kinmu mengerutkan kening dan melepaskan segel harta karun di punggung Sujun. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Taois, Kaisar tertinggi, saatnya untuk melepaskanmu hari ini. Selamat, Saudara Taois, karena telah melarikan diri. Semua orang di dalam sangkar itu tercengang, termasuk Sujun sendiri, yang juga lupa bahwa di punggungnya ada segel harta karun yang disempurnakan oleh kepala Kaisar tertinggi. Kesadaran ilahi Kaisar tertinggi terlalu kuat, sehingga memengaruhi pikiran dan kesadaran mereka, membuat mereka tidak dapat melihat segel harta karun. Bahkan Sujun terpengaruh oleh ingatan kepala Kaisar tertinggi, jadi dia tidak ingat segel harta karun di punggungnya sama sekali. Kepala Kaisar tertinggi mencibir, kau melepaskanku, bukankah kau terlalu kejam? Kau melepaskanku sekarang bukan hanya untuk berurusan dengan Ibu Pertiwi, kan? Apakah kau berencana untuk membiarkanku berkomplot melawanmu, Istana Surgawi, dan Kaisar Ilahi Langsuan? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya menjaga keseimbangan untuk sementara. Aku tidak ingin jatuh ke tangan pemuja surgawi manapun di belakang istana leluhur. Dia membuka segel keempat tambang, dan kepala Kaisar tertinggi langsung lepas. Dewa Bumi Primordial, Ibu Bumi, mengendalikan telapak tangan Kaisar tertinggi untuk menyerang lagi, tetapi tiba-tiba lepas kendali. Kekuatan ilahinya bangkit secara eksplosif dan menyerang balik dirinya. Dewa Bumi Primordial terkejut dan terlempar ke belakang oleh telapak tangan itu. Bahkan akar-akar yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman bumi juga ikut terlempar. Dengan suara dentuman, 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 akar-akar tebal itu tercabut dan terlempar ke kejauhan bersama Dewa Bumi Primordial. Kepala Kaisar tertinggi melayang ke atas dan melihat sekeliling dengan bangga. Binatang-binatang besar itu menyerbu di bawah kendali Dewa Bumi Yuan. Namun, dengan sapuan indera ilahinya, binatang-binatang besar itu langsung dikendalikan oleh indera ilahinya. Kepala Kaisar tertinggi melayang dan mendarat di kepala salah satu binatang besar. Dia tertawa dan berkata, Tuan Surgawimu, istana leluhur sangat luas. Ini adalah tempat di mana aku bisa berkeliaran dengan bebas. Sayang sekali tidak ada binatang hampa. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu melihat kemuliaanku di masa lalu. Binatang-binatang besar berlari cepat ke depan, membawa kepala dan tinjunya ke kejauhan. Di sana, Gong yang sangat dihormati di surga, Tian Fei, Kaisar Dewa Langsuan, dan Long Xiao terkunci dalam pertempuran, tidak dapat menentukan pemenangnya. Yang muliamu, aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan mudah. Suara Kaisar tertinggi terdengar dari kejauhan dan dia tertawa terbahak-bahak. Ibu Pertiwi, Dewa Purba, aku akan menitipkanmu yang sangat mulia kepadamu.
Ekspresi Kinmu berubah drastis, dan dia menghentakkan kakinya dengan keras. Tanpa penjelasan apapun, dia mengeksekusi kesadaran ilahi dan seni pemanggilan ilahi terbalik. Dalam sekejap, altar pengorbanan pemanggilan terbalik terbentuk. Klang 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 klang. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar tubuhnya, dan dalam sekejap, rune pemanggilan yang tak terhitung jumlahnya tercetak di altar pengorbanan. Dalam sekejap, altar pengorbanan sudah siap, dan dia mengeksekusi seni ilahinya. Semua orang di altar pengorbanan segera merasakan kesadaran ilahi Kinmu yang luas dan dalam mengalir ke dalam kehampaan dan terhubung dengan Pangeran Yuming di Gunung Hitam di depan istana leluhur. Kesadaran ilahi Kinmu sangat kuat, dan dia mengubah kesadaran ilahi Pangeran Yuming menjadi formasi pemanggilan. Di Gunung Hitam besar, Pangeran Yuming tak kuasa menahan diri untuk terbang ke angkasa. Berbagai macam rune indah terus bermunculan di sekelilingnya, membuat naga kilin dan yang lainnya tercengang. Weng, seni ilahi diaktifkan, dan sosok-sosok muncul di samping Pangeran Yuming. Su Jun, Su Senghua, leluhur pertama, Lan Yutian, dan yang lainnya muncul satu demi satu di rantai jalur rune dari seni ilahi pemanggilan, dan jumlah orang bertambah. Di sisi lain, Kinmu menyuruh semua orang pergi dan segera bersiap untuk memanggil dirinya sendiri ke depan istana leluhur. Tepat saat sosoknya hendak menghilang, akar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan menembus altar pengorbanan, wus. Wus, wus, wus. Mereka melingkari kakinya. Akarnya tumbuh dengan cepat dan melilit Kinmu menjadi pangsit besar, hanya kepalanya yang mencuat. Kinmu menggertakkan giginya dan mengerahkan kekuatan sihirnya dengan gila-gilaan. Tubuh dan akarnya lenyap dari belakang istana leluhur. Kau ingin pergi, Yang Muliamu, kau terlalu meremehkanku. Tepat saat tubuhnya menghilang, akar-akar tebal yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya ke dalam kehampaan dan mencabik-cabiknya. Sosok Dewa Bumi Ibu muncul dan berteriak sambil menggunakan seni pemanggilan ilahinya. Kemanapun kau pergi, aku bisa memanggilmu kembali. Dong, sebuah pangsit besar jatuh dari langit, menghantam bumi dan bebatuan ke udara. Kinmu mendarat lurus di tanah dan berdiri di depan Dewa Bumi Primordial. Dia terjerat erat, dan hanya kepalanya yang tertinggal di luar. Ibu Pertiwi Dewa Primordial mencibir. Yang Muliamu, bagaimana dengan seni pemanggilan dewa di istana ini? Apakah kamu masih bisa berjalan? Kinmu berdiri tegak dan tidak bisa bergerak. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak bisa berjalan, jadi aku membawa beberapa teman baik. Ledakan, tubuh besar mendarat di tanah dan putra mahkota Yuming perlahan berdiri. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Ibu Pertiwi dan suaranya seperti guntur. Putra kura-kura hitam, Yuming memberi penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Ledakan, sosok lain turun dari langit. Wei Suifeng berdiri dan membungkuk. Kaisar Yunluo, Wei Suifeng memberi penghormatan kepada Ibu Pertiwi, penguasa purba. Ledakan, suara keras lainnya terdengar dan naga kilin memanjat keluar dari lubang besar itu dengan linglung. Dia melihat sekeliling dan tampak bertanya-tanya mengapa dia dipanggil ke sini. Aku di sini bukan untuk bertarung, aku di sini untuk menyampaikan sesuatu. Pemimpin sekte, aku akan memberimu pilar langit biru dan mengirimku kembali. Naga gendut, apakah kamu tidak tahu cara memanggil seni ilahi secara terbalik? Tubuh Kinmu terpelintir dan tiba-tiba dia lolos dari akar kayu asal. Dia mengulurkan tangannya dan meraih, membuat pilar langit biru melayang. Kamu bisa kembali sendiri. Putra mahkota, kakak senior, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan dewa kuno?